Sebelum kita lari ke Rasul Paulus, saya pengen tanya dulu teman-teman semua yang tahu, boleh kasih saya masukan. Kenapa Muhammad disebut nabi dan rasul? Karena Kenapa dia tahu disebut apa itu nabi apa itu dan rasul. rasul? Kalau mau jawabnya paling gampang, dia nggak tahu apa itu nabi, apa itu buta tuli jadi. Betul. Ya, Saya bingung kan, masalahnya. sebentar dia disebut nabi, aja itu, Pak. sebentar dia disebut rasul. Kenapa? Dia nggak tahu. Coba tanya mereka apa arti nabi, apa itu rasul. Mereka nggak tahu kok. Iya. Pikir benar. mereka dua-duanya sama. Kalau Muslim itu nggak tahu. Itu kan, kenapa? Ya, Muslim itu nggak tahu bedanya nabi dan rasul. Mereka taunya nabi itu mendapat wahyu dari Allah, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umat. Kalau rasul itu wajib menyampaikan kepada umat. Jadi ini aneh, terbalik. Ya tidak. Ini bertentangan dengan doktrin Alkitab kita. Karena di dalam Alkitab kita itu perjanjian lama itu nabi-nabi, perjanjian baru itu rasul. Rasul itu ya utusan Yesus. Iya, itu umat goblok ya, tapi sok pinter mereka. Iya. Dan anehnya Bu, kenapa mereka tidak pernah membahas kitab mereka sendiri? Kok selalu Alkitab yang dibahas? Nabi Rasul Paulus dibahas. Kemarin baru saja kita live ya Bu. Baru saja kita live, kita searching YouTube mereka, nggak satu pun yang membahas Qur'annya, membedah siapa itu Katem. Nama asli nabinya Katem, ya kan? Lahir 4 tahun setelah ayahnya Abdullah mati. Itu kan harusnya dipelajari, itu sirah nabawiyah, itu sejarah nabimu. Iya. Oh, itu nanti ya kan? Dia. Nanti ada pembelaan. Bukan Katem Bu. Saya sudah upload. Ya, Abul Qasim itu kan namanya diberikan Khadijah, tapi nama aslinya Katem. Tetapi saya sudah upload nih barusan juga, lamanya kehamilan dalam Islam. Jadi kayak kemarin si Unikenal Pot Racing marah-marah, Sofiatul itu al-hayal. Katanya berbohong ada orang hamil sampai lebih 4 tahun sampai 12 tahun. Lah itu ajaran lu. Itu ajaran Islam. Dia yang marah-marah. Iya, dia yang marah-marah. Aneh gue bilang, kalau lu ngomong hayal ya lu protes sendiri. Itu mazhab Islam semua 4 mazhab setuju. Ya, kehamilan itu bahkan tidak terbatas. Ya, karena nabinya sendiri Muhammad itu lahir 4 tahun setelah ayahnya mati. Ya, saya baru upload tuh videonya. Yang mana yang mengatakan itu banyak kitab-kitab. Sayangnya kitab-kitab ini dalam bahasa Arab, dan kalau kalian tidak belajar di universitas tinggi misalnya seperti Al-Azhar, ya nggak ngerti. Orang muslim-muslim awam kayak Yuni, kayak siapa tuh yang masuk Pak Rahmat, terus apa lagi? Pak Fana, Pak Sapa. Bahasa Arab aja Pak, A, I, U, E, O, nggak bisa. Gimana mereka bisa tahu ajarannya? Tapi mereka mengimani apa yang mereka nggak ketahuin. Nah itu mungkin dulu, ya berabad-abad lalu bolehlah, ya zaman internet belum seperti sekarang ini. Sekarang ini kalian pikir kalian bisa berbohong, bisa memfitnah, ya, bisa mengedarkan kabar palsu tanpa bisa kita konfirmasi, ya. Kalian pikir di era internet itu kalian bisa menyebarkan kabar bohong dengan seenaknya? Gak bisa. Kita bisa counter, kita bisa cek, ya. Yang Ahmad Kainama kemarin sudah mengatakan kuliah di sini-sini di Pak Lidara sudah di counter. Udah gampang kita cek kebohongannya. Jadi jangan pikir kalian muslim, ya. Itu kalian tuh bisa bohong dan orang itu goblok semua. Ya, kalau kalian pikir kalian bisa menggobloki umat Islam, ya itu terserah kalian. Tetapi memang rata-rata Islam begitu sih. Kalau saya lihat, karena EQ-nya rata-rata 87. Mereka dibiasakan menghafal. Ya, iya, jadi apapun yang dimasukkan sama ustadznya mereka percaya, Pak. Mereka percaya. Tanpa mereka mengecek. Iya, betul. Ya kan betul sekali, Bu. Dilarang ngecek. Ya, dilarang ngecek dan dilarang tanya. Kemudian, Bu, yang kedua, Bu. Kenapa mereka benci banget sama Rasul Paulus? Apa sebenarnya intinya itu? Kok bisa sampai begitu bencinya ya? Kenapa itu, Pak, ya? Kenapa? Dasarnya apa? Itu kalau saya tanya itu kan sih, dari kalau dulu tuh, Pak. Injil Barnabas itu, Pak, Injil Barnabas itu kayaknya pengaruh Injil itu Barnabas. itu titik penyakitnya ya? Iya, dari Ya, situ kan itu Injil dia. Barnabas itu banyak. Barnabas itu kan dibilangnya musuh ini kan. Baca ada Injil Barnabas itu.
Barnabas itu mengatakan bahwa ada nubuat tentang Yesus gitu kan. Barnabas itu mengatakan bahwa apalagi pokoknya dari Injil Barnabas itu mereka Pak. Nubuatan buat Muhammad gitulah. Nubuatan buat Muhammad, lalu yang mengajarkan bahwa Yesus itu mengajarkan keesaan gitu, tauhid. Ya dari itu semua, mereka dari situ semua Pak. Dari situ semua mereka punya doktrin yang sekarang ini. Mereka Paulus selalu bilang Rasul Paulus penyesat. Disesatnya di mana? Apa mereka Rasul tidak Paulus pernah baca? Karena kata dia Rasul Paulus itulah yang mengatakan orang itu hidup, orang itu selamat karena iman, bukan karena perbuatan, hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat di mereka sendiri kan nggak ada. Mana perintah hukum Taurat di sifat mereka? Mereka mengatakan bahwa itu misalnya mencuri, berdosa, itu berdosa, tetapi mana standarnya, mana dasarnya, mana perintahnya mengatakan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu kan nggak ada mereka. Aneh juga kan, mereka nggak punya. Kalau kita tahu itu berdosa karena ada perintah 10 hukum Taurat gitu kan, 10 perintah Allah, lalu ditambah lagi setelah itu kan banyak peraturan-peraturan. Nah kita tahu, kita punya standar bahwa melakukan ini dosa. Nah kalau mereka kan nggak ada Pak. Mereka bilang hukum Taurat, tapi kan nggak ada. Dari Al-Fatihah sampai habis itu kan nggak ada perintah 10 hukum Taurat itu. Perintah jangan membunuh, jangan mencuri dari Allah gitu, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri sesamamu, nggak ada kan Pak. Jadi mereka juga mereka-reka apakah ini dosa atau tidak. Makanya ada ayat mengatakan tidaklah berzina orang yang berzina kecuali dalam keadaan beriman gitu. Jadi nggak ada patokannya gitu. Iya. Nggak ada. Berzina itu udah ketentuan Allah. Nggak ada perintah hukum Taurat itu nggak ada. Amburadul berarti ajarannya ya. Sangat berzina itu udah ketentuan Allah Pak. Iya. Berzina itu udah ketentuan Allah. Iya, tidaklah mencuri orang yang mencuri kecuali dalam keadaan beriman. Nah itu kan jadi apa sih, jadi labil gitu. Kalau kita jangan mencuri ya jangan mencuri, jangan mengingini istri sesamamu, jangan gitu. Sampai kan ada mengingini istri sesamamu, malah Allahnya turun malah turun memberkati, malah turun ayat. boleh ngambil istri sesamanya tanpa wali, tanpa mahar, langsung diwik-wik. Jalan tol. Gitu. Waduh, luar biasa ya. Nggak ada standarnya. Iya, di Alkitab kita jangan mengingini akal milik sesamamu manusia, istrinya dan sebagainya. Kalau di Quran nggak, malah turun ayat, boleh. Iya. Keterlaluan. Ya gimana? Ini gimana Pak Cengke? ajarannya toh. Pak Cengke, gimana Pak Cengke? Pak Cengke, bagaimana menanggapinya itu? Ajaran sesat. Tapi anehnya Nabi palsu. Tapi anehnya mereka memarahi Rasul Paulus karena Rasul Paulus lah yang menghapus hukum Taurat katanya. Rasul Paulus lah yang bilang bahwa keselamatan itu karena iman. Hukum Taurat dihapuskan oleh Rasul Paulus. Nah yang saya bingung, ngapain kamu bela-belain hukum Taurat gitu? Apa hubungannya hukum Taurat dengan kalian gitu kan? Mereka nggak ada kok hukum Taurat itu. Setelah ditanya-tanya lalu mereka bilang, oh kami kan mengikuti sirah milah nabi-nabi yang dulu gitu kan. Mereka bilangnya begitu, tetapi standar mereka hukum Taurat itu nggak ada gitu. Makanya orang aneh kan. Tristan Muslim aja ngomong gitu sama kita. Kenapa mau bicara hukum Taurat? Iya, Nabi Muhammad kita memang melanggar 10-10-nya hukum Taurat. Jadi 10-nya dilanggar semua sama dia. Coba aja kita cek satu-satu. Iya, jangan menyebutkan di Al-Quran kan jangan hukum Taurat kan jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan gitu kan. Kalau di situ kan sebutlah nama Allah terus menerus berkali-kali. Harus itu ada ayatnya tuh. Sebutlah namanya kan emang dilanggar semua. Ya, ada pendapat Pak Cengke. Gimana Pak Cengke? Pak Cengke, bagaimana itu Pak Cengke? Itu ngomong dulu. Mungkin sang penggugat sudah tahu buku yang referensinya si Kainama itu yang bilang Yesus kawin sama Magdalena punya anak itu. Perlu kita bahas itu yang apa itu yang dari Los Sapin namanya? Oleh pengarang dari Kanada itu. Gospel. The Lost Gospel. Itu harus kita kulik itu. Kan sudah dibantah sebelumnya, dia masih aja pakai itu. Dasar aneh itu. Wow. Verbum Veritatis kan sudah bantah, semua juga udah bantah itu dari drama, dari cerita-cerita drama, buku drama dari tahun salinan tahun berapa yang baru-baru ini juga ada dari kitab-kitab palsu, Injil Magdalena, dari Injil Thomas, yang semua yang udah dikais-kais, yang sampah-sampah mereka pakai itu dalil-dalilnya.
Dalil-dalil Ya, sampah mereka- dikais-kais gitu. Sampai yang sudah Mereka tuh dibuang-buang bisa ya. kita diambil-ambil. Kenapa, Pak? Mereka tuh bisa ya begitu ya. Dan Bikin nggak begitu malu, loh. nggak malu. Kita Oh, bilang itu iya. sampah, mereka nggak malu. Nggak malu, mereka bilang itu bukan sampah katanya. Bahkan Rifa bilang begini, masa sih cuma di kalian aja tuh, masa ada apa? Dia bilang ada firman Tuhan yang apokrif katanya. Masa ada yang dongeng, masa ada yang enggak katanya gitu. Bilangnya begitu. Nah, itulah orang Alasannya botol. nggak mungkin firman Tuhan ada dongeng katanya. Bu, Iya. Bu Sofi, Sampah-sampah aja yang Atau- diambil dikait-kait. Gitu. Bu Uti, Mm-mm. kenapa Ya. Quran itu kan tidak punya data otentik? Katanya yang ada di pelepah apa? Kurma. Kemudian ada di tulang belikat. Kemudian ada di papan pengalas unta. Bagaimana Bu cara menulis itu Quran di papan unta, di tulang belikat? Memang sudah ada sistem ini ya, penulisan di benda yang keras seperti itu. Lalu katanya Iya, bahkan itu di- sudah Bahkan dibakar. di batu-batu katanya Pak ya, di batu-batu, Bahkan di lempeng-lempeng bagaimana kayu, cara menulisnya, lempeng Bu? kayu. Tapi mereka mengklaim bahwa itu dihafalkan bukan ditulis. Itu kan kontradiksi juga. Bagaimana cara menulisnya orang-orang weroh, Pak. Mereka Iya, kadang-kadangnya dihafal dari mulut ke mulut katanya gitu. Padahal Saya kan yang nggak ditemukan percaya, kan Bu. itu. Orang hafal, Bu. Saya pernah nonton Iya. dulu di kata bersambung. Dari Iya. 10 orang yang disampaikan dari belakang sampai ke orang ke-10 sudah lain ceritanya. Padahal itu kalimat hanya singkat. Kalau dia menjadi ayat begitu panjang, bagaimana orang bisa menyampaikan itu sampai di depan sana? Sedangkan Iya. kita lihat Itu dia. dalam diskusi kita dengan Muslim, semua Muslim yang masuk di channel mana saja, termasuk di channel Ibu Uti, di channel Pak Lidara, tidak ada satupun yang hafal dengan benar apa yang mereka ucapkan. Begitu kita buka ayatnya, lain ceritanya. Iya, Pak. Jadi bagaimana Dan itu pun menghafal berlangsung itu kan bisa 200 dipercaya? tahun kan, Pak. Dan itu Iya, kan berlangsung bagaimana? 200 tahun. Itu asbabun nuzul itu kan 200 tahun itu setelah baru Iya. ada asbabun nuzul. Sekarang Nah, bayangin orang bagaimana? kemarin aja apa yang diomongin kemarin aja saya lupa, semua kakak saya ngomong Iya. apa kemarin saya lupa. Lah 200 Apalagi tahun setelah 200 itu tahun. bagaimana ya? Sudah berapa generasi itu? Iya. Makanya Itu yang saya nggak habis mikir, Bu. Iya, Pak. Yang mereka Nah, bangga-banggain makanya oral katanya itu. Apa oralnya? Coba suruh Iya. aja, saya suruh pembantu saya yang bego, Bu. Sudah saya pecat sih pembantu saya itu. Habis salah melulu. Ya kan? Saya suruh beli di pasar, datangnya apa, Bu? Memang dia artinya saya tahu bahwa dia tuh tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi waktu saya suruh kemudian lagi saya mesti tulis. Nih belinya ini baru nyampe, baru benar. Nah, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis gimana bisa benar, Bu? Coba aja. Berarti intelijen dia nggak ada sama sekali, Bu. Dasarnya nggak ada. Orang huruf-huruf dia nggak tahu. Pangking Gabi. Baru dikatakan itu mujizat. Mujizat Ya, apanya? silakan. Ya, Silakan, Ayo, Lemah Mbak, sih, gas, Pak. Pangking David, hafalan ini senjata ampuh mereka. Jadi bagaimanapun kita, Pangking David bilang, itu bagaimana, atau Ibu Sophia bilang itu, di mana itu yang kopian-kopian itu udah hilang. Ataupun yang dimakan kambing. Lalu sena aja mereka menjawab, kan sudah ada yang dikasih Tuhan, yang orang yang menghafal. Yang dihafal itulah nanti yang memberitahu, walaupun semua data sudah hilang. Jadi seperti senjata mereka itu, hafalan. Udah kita bilang, bagaimana tulisan hilang? Bagaimana yang makan kambing sudah hilang? Kok bisa ada ayatnya? Oh, ada yang menghafal. Jadi itu senjata ampuh mereka. Pak Cengke. Hanya di agama ini yang saya tahu bahwa kebodohan itu adalah mujizat. Hanya di agama ini Luar biasa yang ya. mengatakan kebodohan itu mujizat. Bayangkan itu. Aduh, betul-betul ya. Iya, Itu Pak. gimana? Lagi pula Coba. yang halal jadi haram, yang haram jadi halal dia di sini. Nah. Semua yang haram jadi halal tuh banyak banget. Ya, Pak Cengkeh saya turunin dulu di bawah ya, bentar ya. Ya, nggak apa-apa. Satu lagi nih, bentar ya. Jangan kemana-mana, Pak Cengke. Mau tenang ya Pak penggugat. Muat Saya tenang juga dulu boleh. dia nih. Ya. Ya. Tapi untuk membuktikan Yesus tidak menikah itu nggak perlu dari mana-mana. Dari Quran sendiri sudah mengatakannya kok. Quran Iya. mengatakannya, Iya, dari benar. tafsir-tafsir juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu
dia diberi karunia satu menahan diri apa pokoknya nggak punya nafsu sama perempuan itu ada di dalam Qur'annya. Masa nggak suka perempuan maksudnya, Bu? Bukan. Ya, Salah satu memang dia karunia hidup suci dan dia tidak bergaul dengan perempuan itu ada. Itu ayat Qur'an. sekarang begini aja penggugat. Bahwa Yesus Kristus itu kan dikandung dari Roh Kudus, bukan dari benih manusia. Bagaimana dia bisa doyan yang begituan? Dia kan dari Roh Kudus. Roh suci, Roh Tuhan itu sendiri. Ya tidak mungkinlah dia menikah. Iya kan? Misi dia apa? Misi dia datang ke dunia ini. Kan dia ikut perintah Bapak. Pak Kinafit, tapi lucu ya mereka nih pada ngeyel Yesus. Nah, tahu ini kayak Sinandar tuh. Bukan Itu begini. ya. Mereka ini mau mendegradasikan supaya Yesus itu tidak boleh disembah, tidak jadi Tuhan. Kalau Yesus jadi Tuhan, hancur kitab mereka. Hancur. Iya, Iman mereka hancur. Itu loh, surat 3 ayat 39. Ah, Surat coba 3, buka 39. itu. Ya, buka Baca itu, itu. terus tafsirannya. Itu aku udah pernah bahas secara khusus itu. Jadi nggak perlu dari mana-mana, Quran sendiri sudah menyangkal kalau Yesus itu menikah. Oh, surat 3 ayat 39 ya. Wah, boleh coba deh. Terus? Boleh coba. Ya, buka tafsirnya juga ya, Jalalain Ibn Katsir. Nah, terus juga kalau dikatakan Muhammad nggak bisa baca, ya bagaimana dia bisa apal ribuan ayat, ya bahkan ayat yang ribuan itu dulunya lebih banyak daripada yang sekarang. Ini kan Quran kehilangan 70%. Tapi dia 17 huruf Arab aja nggak hafal. Nah, loh, kok bisa Berarti gitu? bertolak belakang, Bu, dengan apa yang mereka gembar-gembor selama ini. Ya kan huruf Arab waktu itu cuma 17. 17 konsonan aja ya. Ya. Nah, bayangkan berarti berapa banyak yang hilang. Berarti dia hafal dong, berarti dia pintar dong. Berarti dia bisa baca, dia kenal huruf. Yang dia tidak tahu itu adalah kitab-kitab sebelumnya yang berbahasa Syria dan Ibrani dan Aramaik. Makanya tapi untuk belajar. Coba tuh baca penggugat. Surat 3 Iya, ayat tapi kan 39 dia ya. udah utus Iya. orang-orangnya kan untuk belajar bahasa Ibrani. Untuk apa coba? Iya kan? Nah, Untuk apa dia suruh dia suruh belajar? Kitab yang dia terima. Tapi di dalam Al-Furqan 25 ayat 5 itu kan bacaan-bacaan, dongengan-dongengan terdahulu dimintanya untuk dituliskan. Maka dibacakanlah dongengan-dongengan itu kepadanya pagi dan petang. Dongengan itu apa sih? Ya cerita-cerita apokripa itu dibacakan kepada dia pagi dan petang. Oleh sebab itu makanya masuk itu dongengan-dongengan apokripa itu. The Infancy of Jesus Christ, Proto-Evangelium James the Lesser, ya, The Book of Enoch, ya kayak gitu, cerita-cerita zaman-zaman dulu. Bahkan yang cerita-cerita ya Injil Thomas, masuk semua. Bukan cuma itu ya, Alkitab juga dimasuk-masukin kan, salah-salah Alkitab dimasukin, ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat nabi-nabi orang Israel masuk semua. Tadi malam saya sama Pak Ustadz Yusuf, wah habis acak-acak. bantai Bu. Iya, tahu jukin benar kalian itu sebetulnya menyembah nabimu. Yang ini yang dia menyamakan dirinya dengan Allah itu, menyamakan dirinya ya kan. Iya. Barang siapa mengikuti nabi, mengikuti Allah gitu kan barang. Nah, ada satu ayat saya itu kemarin itu ya. Allah dan nabi menetapkan, apabila Allah dan nabi telah menetapkan. Nah, gila loh saya bilang. Saya buka habis, yang bisa menetapkan hukum-hukum itu cuma Tuhan. Tetapi ini nabi kalian, habis saya kejar-kejar kemarin tuh acak-acak. Sampai si teriak-teriak, habis semua orang ngamuk-ngamuk, saya kabur aja. Iya. Iya itu, waduh. Mantap. Udah terang-terangan, teman-teman, udah terang-terangan. Nggak ada lagi yang bisa dibohongin ya. Dari sejarah udah kalah, dari semua. Nggak ada lagi. Apa Segala sih? lini. Udah hancur, Yesus segala lah, lini. dia bilang. Allah dan nabinya Nggak setara ada ya, lagi Bu, yang bisa ditutup-tutupin. Iya, bisa gitu ya Allah dan nabi setara begitu ya. Karena Allah dia menetapkan ya, lalu Allah berdoa kepada nabi, ya malaikat-malaikat bisa Anda bayangkan satu peleton dunia ini sekali mereka mendoakan memuji-muji gitu kan,
Satu hari berapa berarti kali yang Tuhan memuji? siapa? Dikali triliunan orang. Lalu bala tentara sorga di atas sorga itu memuji-muji. Lalu Tuhan pun ikut memuji-muji. Lalu Nabi dan umatnya juga memuji-muji Tuhan. Jangan dibilang yang kayak gitu nggak setara gitu kan. Nah, Ya setara lah. iya, udah jelas Kacau, itu. kacau. Waduh, Iya, bos jangan bos bilang besar nggak aja setara, bisa itu ikut maksudnya kamu memuji. menetapkan. Bingung dia jawab saya itu si Pak itu kemarin tuh. Iya, Bahkan dia bos besar. menetapkan loh apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menetapkan loh. Lalu saya kasih gambaran ya di dalam Ulangan 16 Ulangan 6 itu kan Elohim kan menetapkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu kan. Itu ketetapan Elohim yang pertama ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, di dalam Markus itu kan Yesus menambahkan. Kenapa Yesus berani menambahkan ketetapan dari Tuhan itu kasihilah sesamamu manusia? Ya karena dia setara dengan Bapa gitu kan. Ada Betul. ayatnya, Rasul Paulus mengatakan dia itu Benar setara, dalam sekali. kesetaraannya dia mengosongkan dirinya. Lah kenapa yang seperti ini sikap atau perbuatan Yesus ini ditiru juga oleh Nabi Muhammad, tetapi dia nggak layak melakukan itu karena dia nggak setara, saya bilang gitu. Habis Nggak deh pokoknya. sebanding lah, jauh langit bumi. Nggak sebanding, nggak bisa dia Iya. mengatakan. Lalu yang paling nggak bisa, kalau dia nggak setara, bisakah kalian menjadi Muslim tanpa menyebut Muhammad sebagai Rasul? Bisakah kamu Nggak menyebut bisa. Rasul Muhammad Nggak dia bisa. adalah Rasul tanpa menerima Allah? Nggak bisa, dia muter. Itu intinya adalah setara. Nah, masalahnya kesetaraannya itu Allahnya itu di mana? Saya bilang gitu kan. Allahnya itu di mana? Tidak pernah berbicara, tidak pernah ada perwujudan, tidak pernah ada apa-apa. Jadi, ya ke penutupnya saya bilang, jadi bolehkah saya mengatakan bahwa kalian itu sebetulnya menyembah nabimu gitu. Wah, Betul. ramai teriak-teriak semua. Ramai banget. Kebakaran jenggot. Amuk dong. Iya. Coba itu Pak Kahalidara itu apa tanggapan Pak Kahalidara itu? Dia tidur ya. Salam. Lanjut, Halo. lanjut lagi. Wah, lagi nyusun. Bukan kok, komputer saya lagi saya benahin dulu. Lem biru. Soalnya keren. Iya. Hah? Iya, Lem mau biru. lem biru ini. itu Pak. Ya. Lanjut Ya, dulu. Nah, Ada Bu Uti, Iya, sebagai Buti. utusan kan Pak ya? Iya Buti. Pak, ya Pak Lobo. itu Ah. kalau di dalam kubur itu kan ditanya siapa nabimu, kan dikatakan nanti Ah. Muhammad. Nah, kalau Muhammad Iya. yang mati dia ngomongnya apa? Malaikat Iya, kan itu nggak tanya boleh siapa juga. nabimu? Gua sendiri katanya. Waduh, bos gua. Woi, itu bos lu, bego. Lu nggak tahu ini bos gua, bos lu ini. Capek deh. Ternyata itu dongeng Yahudi juga ya. Dongeng Yahudi yang jadi siksa kubur itu. Ya, Pak Joko, gimana Pak Joko? Silakan. Ayo lanjut. Shalom semua. Shalom. Shalom. Shalom puji Tuhan. Ini Pak mau menanggapi itu masalah apa ya, gimana ya mereka itu ya. Nggak mudeng saya kadang-kadang nanggapin mereka itu. Susah. Baru tahu, Pak. Susah. Kalau si Nandar Pak, mau saya kasih tahu Pak, Nandar itu apapun yang kita bilang mau sekali bersofiatul kayak apa, kayak dikasih dalil, dikasih apa, dia nggak mau dengar, pura-pura nggak mau dengar. Tetap jadi kalau dia berdebat itu sebetulnya dia hanya mau menyampaikan dia punya narasi gitu. Walaupun dia nggak menyanggah, tetapi nanti kesimpulannya dia bilang Kristen nyungsep gitu. Karena apa? Iya, Karena dia nggak mau dengar jawaban apapun, dia nggak mau dengar, dia nggak peduli Bu Uti, gitu. Tetap Dia kesimpulannya apa yang kita dibayar untuk berbohong, Bu Uti. Dia memang sudah dibayar untuk berbohong. Susah. Iya. Polemikus Muslim itu sudah dibayar untuk berbohong. Jadi apapun yang kita berikan data yang valid pun Iya, tetap nggak mereka peduli nggak mau dia. dengar. Dia nggak peduli. Heeh. Nanti dia nanya lagi, bikin orang bludrek naik darah. Seolah-olah kamu nggak menjawab pertanyaan saya gitu. Nah, Sama aja itu, kayak gitu. betul. Kamu nggak menjawab pertanyaan Betul. saya. Gitu. Sama kayak itu si Nanti dia Uni bikin- Racing itu. Heeh.
Iya, Parah nanti ya di mereka itu di, itu ya. di channelnya dia bilang, oh Sovietul Nyungsep gitu, kayak gitu. Iya, tidak menjawab pertanyaan saya, mutar-mutar kayak kipas angin katanya. Ya, Pak Joko. Padahal dia sendiri yang mampus. Aduh, ampun dah. Ya, silakan Pak Joko. Pak Joko. Ya, Pak Joko. Ya, ya. Lanjut Pak Joko, gaspol Pak Joko. Ini ya. Karena mereka itu nggak mengenal Roh Kudus ya, jadi susah ya. Iya. Menghujat Nggak tahu lagi mereka, Roh Pak. Kudus itu apa, nggak tahu. Jibril, Nggak kenal, nggak mengenal, bukan nggak kenal, nggak mengenal ya. lagi dibetulin ya. Jadi untuk mengerti sesuatu itu susah. Nggak punya hikmat mereka. Iya, memang benar-benar. Sebetulnya sih Pak, kalau waktu misalnya nggak ada Roh Kudus juga sebetulnya akal sehat kan masih ada, hati nurani juga kan sudah Tuhan tepatkan di ini kita. Cuma kan yang Rasul Paulus bilang itu selubung, ya memang ditutupin gitu roh-roh zaman ini gitu. Hati nurani juga masih bisa kok berkata iya gitu kan. Otak kita juga masih bisa berkata iya, ini nggak benar gitu kan. Kok ini nggak sesuai dengan sejarah gitu kan. Ya, tapi ya begitu itu karena udah ditutupi ilah-ilah gitu. Ilah-ilah itu memang ada Pak. Roh-roh yang di udara itu yang nutupin pikiran mereka tuh memang ada. Ya, sedangkan sudah terbuka ya terang-terangan begitu masih mereka nggak ngerti. Bukan mereka menolak, sekarang saya lihat memang nggak ngerti mereka Pak. Nggak ngerti, nggak masuk gitu di otaknya itu. Nggak masuk di otaknya. Ya, karena ya tadi itu nggak punya hikmat itu ya Bu. Ya, heeh. Tapi Dasarnya memang dia nggak punya hikmat juga Pak, bentengnya juga sudah keras sekali Pak, fanatismenya juga besar. Ya mereka kan sudah dididik dari kecil. Fanatismenya itu yang luar biasa. Sudah didoktrin soalnya mereka itu. Nah iya itu yang berat itu, yang harus berat. Ya bayangkan aja dari kecil Pak, dari kecil itu kan sudah mendarah daging. Pokoknya orang Kristen itu menyembah manusia, pokoknya kafir, apapun alasannya. Udah, dia udah punya pola di situ, paradigmanya seperti itu. Jadi diterangkan mereka tetap berpegang pada paradigma ini kafir gitu. Jadi itu bentengnya di situ. Kalau itu udah masuk sih ke mereka ya. Iya, jadi ya sulit gitu. Ya. Alex Muslim. Alex Muslim masuk kalau berani, jangan di luar aja bilang Alex Muslim gak ada ilmunya, hanya bisa menghujat. Ya, sebentar Pak. Roh Kudus menyesatkan pendeta Agustan jadi Islam. Terima kasih. Ya, berarti selama ini yang kalian sebut hidayah itu adalah menyesatkan. Benar nggak? Betul. Ya, Alex. Sofiatul dibilangnya apa tuh kata jandanya SI sama itu ya. Kasihan. Iya, biarin aja karena itu juga bukan nama gue ya. Jadi gue nggak kenal siapa itu HT dan nggak kenal siapa itu JC. Jadi mereka punya janda itunya. Gue bilang janda lagi, kurang ajar. jadi memang mereka itu pendeta Hendritan yang katanya bawa namanya Sop Katul ya sama JT. Saya tidak kenal dua-duanya. Saya juga tidak mengikuti siapa itu JT. Saya tidak mengikuti Bidat Oneness ya. Saya tidak kenal siapa itu JT. Saya tidak kenal HT ya. Bahkan kontak telepon pun tidak pernah ya. Kalau yang lu katakan Sop Katul itu adalah Sopiatul. Yang pertama itu bukan nama saya. Ya, tapi kalau sampai nama saya yang bawa-bawa, gue tuntut lu sekalipun gue dari luar negeri. Ya. Jadi lu jadi Sofiatul ya bebas bicara ya aja sampai mampus di Sofiatul, ya. Iya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan. Itu pencemaran nama baik itu. Kalau itu pencemaran masuk nama pencemaran. Kalau saya bilang nama baik, sayangnya itu bukan nama gue. Iya. Jadi lu cari sampai mampus ya, Hendritan Kontol Dianta ya. Lu cari sampai mampus itu si Sofiatul. Apa itu kan itu? Apa itu? Jadi gini, Pak, teman-teman semua. Si Alex Muslim ini ya, bisanya hanya menghujat, bisa hanya mengata-ngatain. Kalau saya usul Alex Muslim ya,
Anda belajar Ya, kitab karena Anda saya sendiri. memang membuka Belajar. Islam dan kelakuan nabinya, dan mereka tidak bisa melawan data-data kita. Ya, jadi memang Betul. kita ini akan terus membongkar siapa itu Muhammad. Ya, yang kalian puja-puja, yang kalian sembah. Ya, yang kalian harus Betul. taat kepadanya, kepada Muhammad ini. Ya, tapi memang pemberitaan salib adalah satu kebodohan bagi kalian yang akan binasa. Menuju Tapi saya binasa. percaya sesuai karena kita sudah mendapatkan visi Tuhan di Yesaya 60. Ya, saya masuk ke dunia apologet itu bukan sembarang. Ya, bukan sembarang Ya. asal keinginan saya. Ya. Masuk ke dunia apologet ini adalah satu tantangan terbesar, ya, dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan smart, ya. Kita nggak bodoh asal masuk ke dalam dunia apologet. Yang kedua, kita memang membongkar ajaran Islam. Jadi karena mereka memang nggak punya data, ya, loh, si sang penggugat terpental dia. Ih, kemana dia? Ya, kita Kena akan jin ifrit. kita akan semakin terus membongkar karena mereka membawa data-data palsu. Nah, jadi memang Khairul Makirin atau sang maha penipu, sang penyesat, ini memang anak buahnya suka sekali dengan yang namanya penyesatan, kepalsuan, ya, memberikan data-data palsu. Tapi silakan saja, lu cari sampai mampus si Sofiatul, ya, karena itu memang bukan nama saya, ya. Nah, sekarang kita fokus balik ke surah 3 ya 39 tadi bisa dibukakan nggak sama penggugat? Penggugat, buka penggugat. Surah 3 ayat 9. Kacau nih, aduh. Aduh, banyak jin ifrit itu. Jadi pada mati semua tuh. Baca aja di handphone, baca di handphone. Lanjut. Surah 3 ayat 39 tadi? Dia komputernya mati, Bu. Hah? Komputernya dia lagi ngadat si penggugat. Oh, ya udah lanjut aja dulu. Bukan Lanjut komputernya, aja. internetnya. Bisa Oh, ini, internetnya. Udah bisa. Buka. Jin ifritnya diusir dulu dong. Ya, memang mereka itu sekalipun sudah tahu ya, kita bacakan loh, ini dari Apokrifa, ini kitab dongeng ya, dongeng 7 orang tertidur ratusan tahun di dalam gua. Kok mereka percaya gitu loh, ya? Sulaiman bicara sama semut, Sulaiman naik karpet terbang, Dzulkarnain menemukan tempat matahari terbenam, sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Kok dipercaya hal kayak gini gitu loh? Iya, wahyu juga turun kepada lebah, katanya kan. Wahyu juga turun kepada lebah, bukan cuma kepada Muhammad. Lebah juga diwahyukan. Nah, saya bingung bagaimana manfaatnya lebah diwahyukan. Itu ada Tahu nggak, MKC ada Muslim, surat Bu. An-Nahl Ya, itu kan. ketika kita bertanya kepada Muslim, apa sih teladan Muhammad? Mereka jawabnya aja bingung. Iya. Ya itu Bu, di layar Bu. Oh, artinya kemudian malaikat dalam kurung Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Dalam kurung katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran dalam kurung seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat dalam kurung yang datang dari Allah menjadi ikutan, menahan diri dalam kurung dari hawa nafsu, dan sekarang Nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Nah, gimana tuh kurung-kurung melulu tuh kurungnya nggak ada kan di aslinya. Jadi ini adalah pemberitaan versinya Islam tentu saja ya. Sholat di mihrab ini nggak ada. Ya, Zakaria itu merupakan imam besar yang pada waktu itu dia membakar tutupan di bait suci ya, di bait Yerusalem. Jadi jelas ini ya, tapi gimana ya, gue nggak bisa ngomong. Muslim memang stupid ya, very very stupid. Mihrab itu nggak ada. Mihrab itu baru ditemukan ya berapa tahun setelah Muhammad mati, itu baru ada yang namanya cekungan mihrab. Ya, dan Zakaria nggak sholat ya. Zakaria itu membakar utupan, dia seorang imam besar. Dikatakan di sini Zakaria itu membenarkan kedatangan kalimat Tuhan. Kalimat ini kalau Anda lihat tafsirnya tadi sang penggugat itu tafsirnya adalah Isa. Ya, makanya di dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibn Katsir, Zakaria itu membuka jalan bagi Isa. Isa itu disebut kalimatullah atau firman-Nya Allah. Ya, Isa itu adalah satu-satunya nabi yang bergelar firman Allah dan roh Allah. Ini tafsirnya, Bu, ya. Ya, dia membenarkan kalimat yang datang dari Allah yaitu Isa. Bahkan dikatakan di dalam tafsir itu Ibn Abbas
Muslim Ibn Abbas sepupu Muhammad itu berkata, Yahya Pembaptis itu sujud menyembah kepada Isa ketika masih di dalam kandungan. Jadi kan waktu diceritakan Maryam itu kan datang kepada Elizabeth atau Eliseva, ya ibu daripada. Siapa sih suaranya? Lanjut Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Ya, yang lain jadi mute di dulu. dalam tafsir Ibn Abbas dikatakan ya bahwa Yahya Pembaptis ini sujud menyembah kepada Isa ketika masih di dalam kandungan. Ya. Karena Isa ini merupakan firman-Nya Allah atau roh Allah sendiri, ya. Dan cerita ini ketika kalau di kita kan pada waktu itu kan Maryam datang kepada Elizabeth tuh, mengunjungi Elizabeth, ya kan. Kemudian Elizabeth penuh Roh Kudus, dia melonjak kegirangan dan dia berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang, ya kan, mengunjungi aku. Nah, di sini sebenarnya bahasa Arabnya di surah 3 ayat 39 ini dia akan menjadi seorang sayyid. Kata teladan di situ, kata teladan itu seorang sayyid. Ini bukan tentang Yahya Pembaptis, tetapi tentang si kalimat ini. Ya, Isa. Isa itu seorang sayyid atau seorang Kyrios, Lord. Makanya disembah. Jadi Yahya Pembaptis itu menyembah Isa karena Isa itu seorang sayyid. Ya, dan dikatakan bukan Yahya akan menjadi pemimpin, ya salah, ini Isa, ya. Dan dia akan menjadi seorang Isa yang menjaga dirinya, tidak berbuat dosa, mengikuti syahwat, artinya dia tidak, kalau Anda baca bawahnya, dia tidak mempunyai nafsu kepada wanita, ini Isa. Ya, Isa itu menjadi seorang sayyidan, seorang lord atau Kyrios, sehingga Yahya Pembaptis itu sujud menyembah kepada Isa waktu Isa masih di dalam kandungan. Ya. Nah, ini Bu. Ya, kesenangan dengan wanita ini bukan tentang Yahya Pembaptis, tetapi tentang Isa. Ya, ini tentang Isa. Ya, jadi inilah mengapa dikatakan Isa itu selibat, tidak menikah. Ya, nah ini orang Kristen mesti tahu, karena kebanyakan orang Kristen nggak mau belajar, nggak mau cari tahu. Ya, jadi mereka yang ngangguk-ngangguk aja, padahal data-data yang mereka tampilkan itu palsu. Ya, mereka suka data-data yang palsu. Ya, nah. Pembuka jalan di sini sama dengan kita teman-teman. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang Farisi, kamu ini siapa? Kamu Mesias bukan? Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias. Kamu siapa? Kemudian Yohanes Pembaptis dia mengatakan apa? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalannya. Nah, ini nubuatan sama dengan di Yesaya 40 ayat 3. Siapakah sayyid atau Kyrios yang datang ini? Yesaya 40 ayat 3 dikatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Yahweh. Jadi siapa yang nuzul ke bumi yang kita sebut Kyrios atau Lord itu? Yang disebut kalimatullah ini. Yahweh itu sendiri. Mudah nggak ini rentetannya atau saya perlu buka laptop? Iya, betul. Betul. Gitu, ya? Jelas Bu, sangat jelas. Sangat jelas. Bisa bertanya sedikit, Bu? Boleh. Ya. Dari Muslim ya. Tapi kita nggak keluar dari topik ya, Pak ya? Kita nggak keluar dari topik. Ini dari Muslim bukan nih? Iya, tetap topiknya itu. Berarti yang nujul ke dunia itu memang ini si itu sendiri ya. Rahmana Raja. Ya nggak apa-apa, kita dengar aja. Silakan. Iya, saya mau tanya. Berarti yang nujul ke dunia itu, yang diperanakan Maria itu Yahweh sendiri ya? Betul. Betul. Sangat betul. Kita hanya menyembah satu Allah, Yahweh. Sangat betul. Ya. Coba tampilkan kalau memang itulah Yahweh yang diperanakan Maria. Coba tampilkan Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Apa yang Anda mau katakan di situ? Kisah Para Rasul. Tampilkan saja dulu baru kita lihat. Nah, satu ayat hanya saja. satu ayat yang Anda mau ambil ya? Oke. Iya. Ingat ya, Alkitab itu tidak bisa terdiri dari satu ayat. Ayat pendukungnya harus ada baru sah. Oke, kalau begitu saya tambah lagi Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Ya, silakan. Nanti kita akan bantah dengan ayat juga. Itulah hebatnya Alkitab. Jadi Yesus Ya, silakan. Yahweh itu sendiri. Ya, dia bukan yang lain, dia dengan Yahweh. Namanya Yahweh Sidkeniu.
Yeremia 23 dikatakan Mesias itu dia bernama Yahweh Tsidkenu atau Tuhan kebenaran. Bisa tampilkan tadi Kisah Rasul 2 ayat 36. Coba buka Pak Penggugat. Lagi dibuka Alkitabnya. Biar dibaca rame-rame. Ya, lagi dibuka. Kita apa tadi? Kisah Rasul ayat 36. Buka aja biar kita lihat. 2 ayat 36. 36. Oke, dulu. Harus ingat ya, Yesus itu punya dua duinatur, sebagai sang ilahi dan sebagai manusia. Jadi kalau kita bicara kemanusiaannya berbeda dengan kita bicara tentang keilahiannya dia. Jadi harus diambil dua konsep ini, tidak bisa dipisahkan. Oke. Tolong dibacakan itu. Jadi jangan mau diperintah biar dia yang baca dong. Enak aja lu masuk nyuruh orang baca. Lu siapa emangnya? Kok jadinya kayak begitu? Ya, gak apa-apa. Sadar diri dong. Oke, Lu main perintah aja loh. Oke. Kalau saya yang baca sendiri, saya yang atur. Kalau sendiri, perintah pun pakai tata krama. Kalau perintah pun pakai tata krama, kawan. Kok belum apa-apa sudah tegang seperti ini ya? Enggak tegang sama kamu. Sorry aja. Oke, sudah saya bacakan. Ingin perbaiki akhlakmu supaya kalau kamu itu pakai. Nah, baca gitu dong. Saya bacakan. Oke, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Bukan Tuhan. Allah, tapi Theos atau Allah, ya, Al-Ilah, bukan Allahmu. Allahmu tuh nggak ada. Jadi kalau memang tadi pengakuan kalian bahwa Yesus ini adalah Yahweh, ini berarti Yahweh yang kalian yakini itu dia adalah Yahweh buatan. Sesuai dengan konteks ayat ini. Karena di Kisah Rasul 3 ayat 13, di situ dia menjelaskan bahwa Allah Abraham lu jangan menyimpulkan, lu sudah baca apa yang kamu tanyakan, lu jangan menyimpulkan. Lu jangan, kalau kamu menyimpulkan, kamu menafsirkan. Lu baca saja, kemudian lu tak bertanya. Jangan dulu tegang kalau sama saya. Saya tahu kau siapa. Saya tahu kau siapa. Iya, saya tahu kau siapa. Kalian mau siapa. cari saya pun saya tidak pernah takut kalau saya. Kalian siapa sih? Gua bukan, saya tahu kamu siapa, bukan ngapain cari lo. Sekarang lu baca, lu tanya apa yang lu tanyakan, lalu lu menyimpulkan. Enak aja lo. Yahweh yang kalian banggakan itu buatan. Ya. Oke, berarti Muhammad yang kalian banggakan itu, yang kau banggakan itu, aduh, ampun DJ, mana akhlaknya yang baiknya? Kau tunjukkan. Udah, jangan kamu dekat dulu, udah. Makanya lu jangan menista. Ya, satu-satu. Siapa? Ya, silakan. Sofiatul, kita kasih kesempatan. Berarti teman-teman. Muhammad yang kau banggakan itu, yang kata kau tidak sembah, kau sembah itu. Ya, silakan Bu Sofiatul. Tahu. Mau bantah? Seenak perutmu menista orang lain. Emangnya apa yang kau banggakan dengan nabimu? Ya, Pak Mordekai, kita kasih Bu Sofiatul. Nah, kita kasih. Silakan Pak Sofiatul. Silakan Bu. Oke, selama saya menjawab tidak ada yang boleh bersuara, termasuk Muslim. Yang pertama, Anda itu sebentar, saya ada tamu sebentar ya. Ya, pertanyaan saya sama Rahmana Raja, kenapa kamu bisa mengatakan bahwa Elohim yang kami ini adalah fiktif? Dari mana tadi, Pak Rahmana? Tolong kasih tahu. Sejak kapan saya katakan fiktif, Bu? Saya tidak katakan tadi kamu kesimpulannya apa tadi? Enggak, saya mungkin salah dengar. Gimana tadi kesimpulannya? Buatan katanya. Buatan katanya. Tapi kitab kalian yang menjelaskan kepada saya bahwa Yesus yang kalian anggap Yahweh itu ternyata dia adalah buatan sesuai konteks ayat ini. Kau hanya pandai bermain kata-kata. Berarti kitab kalian yang pandai berkata-kata, bukan saya. Tapi kitab kalian yang mengatakan itu. Oh, berarti kitabmu penyembah batu yang berkata-kata. Bentar, Pak. Ya.
Kok lu jadi nyambil kesimpulan? Dapat dari Saya mana? boleh jawab Iya, berarti kita tidak mengambil kesimpulan sang penggugat. Sang penggugat kita tidak mengambil kesimpulan sang penggugat. Sang penggugat kita juga tidak mengambil kesimpulan bahwa mereka ini penyembah batu. Nah, silakan. Ya itu ya menebus dosa, dicium ya menyembah batu. Jadi silakan kau pikir. Hanya kaum pagan. Nah itulah kelebihan kami dan kelemahan kamu. Tidak mau mengaku. Makanya kamu mau ngomongin ke pagan, saya buka data nabi kamu ya, mau? Enggak, sebentar teman-teman, saya mau jawab Oh nih. sini, Saya mau jawab, mari kita debat sehat. Ayo. Silakan jawab Putih. Silakan jawab Putih. Begitu. Silakan jawab Putih. Ketika kami sujud menghadap batu, kalian bilang kami penyembah batu. Ketika Tuhan kalian menghapus gantung-gantung diri di kayu-kayu salib, jangan menghapus dosa. Sebentar. Kalian lupa? Iya. Sebentar. Apakah bukan salib Oh tidak lupa, Tuhan kami dahsyat. Tuhan kami tidak minta tumbal. Tuhan kamu minta tumbal. Turunin dia dulu. Jadi biar Ibu Sofi jawab dulu, Ibu Sofi sudah selesai. Itu lagi ini Bu Sofi ada tamu. Kasih Putih aja, kasih Putih. Ya, sini saya mau Tampilkan jawab. ayatnya lagi. Tampilkan ayatnya lagi. Iya, tampilkan dulu ayatnya. Lagi. Kita baca dulu baik-baik. Kita baca dulu baik-baik ayat ini. Ya. Tetapi jadi seluruh umat Israel harus tahu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Sayyid, menjadi Kyrios. Ya, sebentar. Saya jawab sebentar aja. Ini sebetulnya latar belakangnya ya. Ini ada konteksnya. Konteksnya kamu tahu nggak? Dia sedang menasehati orang-orang yang telah membunuh dan menyalibkan Yesus itu, dan dia juga sedang menasehati murid-muridnya, teman-temannya di situ. Tunjukin perikopnya. Ya, itu di atas. Coba kita baca di atas itu ya. Mereka menasehati kalianlah perikopnya. Ya. Biar tahu, jadi kita jangan ambil satu ayat pukul rata gitu loh. Iya, ini khotbah Petrus ya. Ini khotbah Petrus ini. Aja, ini kan ada Sofiatul mau ini. Saya singkat aja. Itu bicara tentang mereka ketika Yesus sudah naik ke sorga, ketika Yesus bangkit, ketika Yesus hidup lagi, lalu ketika Yesus sudah mengirimkan Roh Kudusnya kepada mereka. Dari situlah mereka percaya 100% bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu itu konteksnya. Ya, makanya dari situ mereka berapa ribu orang itu bertobat dengan khotbah Petrus itu. Ya, mereka itu menyalibkan Yesus. Jadi ini maksudnya adalah Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu peristiwa penyaliban itu membuat mata mereka terbuka. Barulah mereka tahu bahwa Yesus itu memang Tuhan. Barulah di situ mereka berapi-api. Barulah mereka itu menyadari bahwa memang betul Yesus adalah Tuhan. Ini bicara tentang konteks latar belakang Petrus sedang mengajari atau sedang memperingati orang-orang yang telah menyalibkan dia itu. Oke, bukannya Allah menjadikan Yesus adalah Tuhan. Ya memang Yesus Tuhan. Tuhan dengan Allah itu beda makna, Pak. Ya, tetapi maksudnya di situ ketika Yesus sudah naik ke sorga dan mengirimkan Roh Kudusnya dan orang terpana-pana dan mereka heran-heran, lalu mereka menasehati orang-orang yang menghukum, yang menyalibkan itu. Dengan penyalipan itu barulah kamu sadar bahwa dia itu adalah Tuhan, betul-betul Tuhan, termasuk dengan Rasul Petrus yang telah mengkhianati dia, termasuk semua murid-murid pada saat Yesus sebelum disalib. Ketika Yesus disalib pun mereka sudah hilang hati, ya bahkan mereka menangis-nangis, mereka melupakan apa yang telah Yesus pesankan bahwa dia akan bangkit lagi, mereka lupa semua. Tetapi ketika Yesus membuktikan ucapannya itu, coba Anda baca, begitu mereka bersemangat, baru mereka tersadar-sadar, oh betul kalau begitu apa yang Tuhan Yesus katakan itu, dialah memang Tuhan. Dari situ mereka semangatnya menyala-nyala gitu loh. Ini bicara tentang latar belakang. Bukan Tuhan yang menjadikan, bukannya Allah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, bukan. Tetapi dari peristiwa itulah mereka tersadar-sadar bahwa memang betul Yesus adalah Tuhan. Baca coba perikopnya dari sebelum Yesus itu disalib sampai sampai Yesus itu naik ke sorga menurunkan Roh Kudusnya. Coba baca di situ. Ya, kelihatan banget itulah maknanya dari perkataan Rasul Petrus itu. Oke? Ya, silakan Sofi.
Oke, saya jelaskan ya. Pak King David headsetnya betulin dulu Pak King David sebentar. Ya lanjut Bu Sofi, lanjut. Yang pertama, ya saya mau jelaskan bahwa Elohim atau Allah yang kita sembah itu berbeda dengan Allahnya Muslim. Kalau Allahnya Muslim itu terbatas ruang dan waktu. Kalau dia di surga, di arsy, dia tidak ada di bumi. Dia bukan Allah yang maha hadir. Allahnya Muslim itu bukan ruah atau roh. Ya, Allah di dalam Alkitab kita, teman-teman harus sadari siapakah Allah yang kita sembah, Elohim yang kita sembah. Elohim yang kita sembah. Ya, itu yang di surga yang tidak kelihatan itu disebut Abba atau Bapa. Itu hakikat Allah yang sejati. Wujudnya apa nggak ada yang tahu. Alkitab mengatakan terang yang tidak terhampiri. Kemudian Allah yang selalu menampakkan diri kepada kita, kepada para nabi, itu disebut Dafar Elohim atau Sang Firman. Jadi firman di dalam Alkitab kita itu bukan perkataan. Ya, jadi kalau Muslim mempunyai pola pikir bahwa firman Allah itu kata-kata Allah, tidak. Ya, saya mendengar banyak orang Kristen menjawab, apa itu firman? Artinya perkataan. Kristus itu, Yesus itu bukan lego. Bukan the speech of God. Kristus itu logos. Logos itu artinya logikanya Allah. Artinya akal budinya Allah, hikmatnya Allah, sesuatu something inside of God. Sesuatu yang di dalam diri Allah, cermin pribadi Allah. Dia itu pikirannya Allah. Pikirannya Allah adalah Allah itu sendiri. Ya. Kemudian kalau kita lihat Allah di dalam Alkitab, yang di surga disebut Bapa, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi disebut Sang Firman. Puncak dari kalau kita katakan pewahyuan Allah itu adalah ketika Sang Firman itu nuzul ke dalam dunia dalam rupa manusia. Di dalam kemanusiaan inilah ketuhanannya atau kepenguasaannya atas bumi diteguhkan. Tanpa dia menjadi Adam, tanpa Sang Firman itu menjadi seorang manusia atau Adam, dia tidak mempunyai kekuasaan yang legal atas bumi. Karena Tuhan berkata di Kejadian 1 ayat 28 bahwa bumi ini, dominion otoritasnya telah diberikan kepada Adam. Dan Adam ya jatuh ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka dominion atau kepenguasaan atas bumi ini diberikan kepada iblis. Itulah sebabnya tadi malam saya jelaskan ya kepada siapa tuh teman kita yang namanya Marta ya. Matius 4 dan Lukas 4. Di mana Yesus itu adalah the last Adam atau Adam yang terakhir. Dia mengambil kembali, merebut kembali apa yang Adam pertama hilangkan. Makanya iblis berkata, kalau iblis memperlihatkan segala kerajaan di dunia, dia mengatakan ini semua milikku. Kapan kerajaan di dunia otoritasnya ini diserahkan kepada iblis? Ketika Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa. Iblis mengatakan kalau kamu sujud menyembah kepadaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ya, justru di dalam kemanusiaan Yesus, ketika dia sudah menang atas maut, maka Yesus berkata, Matius 28 ayat 18, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku, sah, legal. Kalau Yesus tidak menjadi Adam, dia tidak menjadi manusia, dia nggak bisa jadi Tuhan, dia nggak bisa jadi yang sulung dari antara anak-anak Adam, nggak bisa. Ya, nggak bisa jadi yang sulung of all the creation, nggak bisa. Dia harus menjadi Adam supaya ketuhanan atau kepenguasaannya atas bumi ini sah dan legal. Makanya Matius 28 dan 18 dikatakan segala kuasa setelah Yesus bangkit, segala kuasa di surga, artinya di alam roh, di bumi, diberikan kepadaku. Ya, inilah tadi sebabnya dikatakan Allah telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi penguasa surga dan bumi. Menjadi Kristus, menjadi Mesias atau yang diurapi. Tadi yang dia kutip di Kisah Para Rasul ini nubuatan mengenai Mazmur 110. Di mana Yahweh berkata kepada Adonai, Yahweh berkata kepada Mesias, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya Pak ya? Betul. Halo. Betul. Ya. Kisah Para Rasul yang dia katakan itu mengutip Mazmur 110 ayat 1 ya, ketika Yahweh berkata kepada Adonai, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi siapa yang memberikan kuasa otoritas? Allah Bapa. Ya, karena dia sang anak manusia, ya. Kekuasaan ini diberikan, diteguhkan ketika Yesus bangkit menjadi Adam yang sejati, dan kita ini dirubah, ditransform menjadi serupa dengan gambar anaknya.
kita diubah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ya, tanpa dia menjadi manusia, tanpa dia menjadi teladan dan Tuhan, kita tidak bisa. Ya, kemudian kalau tadi dikatakan Yahweh, ya, Yahweh itu bagi orang Kristen adalah roh, bukan seperti Muslim, teologi bakpao. Ya, jadi Muslim mengatakan kalau Tuhan di surga tidak mungkin di bumi, karena dia berpikir Tuhan itu kayak bakpao. Bentuknya fisik, ada rupanya, kemudian terbatas ruang dan waktu. Kalau ada 3 bakpao di surga, bakpaunya turun 1, di surga tinggal 2. Nggak begitu, teman-teman. Dimensi roh atau metafisika ini tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang, tidak bisa dihitung. Ya, ketika Tuhan itu nusul jadi manusia, apakah di surga kosong? Tidak. Enggak. Tidak. Ya, karena Tidak. itu bukan fisik. Jelas tidak. Allah itu bukan fisik. Ya, makanya saya mengatakan begini nih. Kalau kamu punya pemikiran Allah itu terbatas ruang dan waktu, fisik, ya kamu akan berpikiran begitu. Karena kamu aja bingung, Allah itu di arsy, apa bersama kita atau di mana, bingung. Karena kamu mikir Allah itu seperti bakpao. Mudeng maksud saya. Tetapi Betul. dimensi roh itu tidaklah seperti itu, teman-teman. Dimensi roh itu tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Ketika Allah di surga, dia sekaligus ada bersama kita. Ya, rohnya itu ada bersama kita. Ada di dalam kita malah rohnya itu. Tuhan menyertai kita. Ya, makanya saya mengatakan, kalau saya punya bakpao 10, saya bagi sama Pak Sang Penggugat, King David, Bu Uti, Barabas, Mordekai. Kita bagi 6 lah. Saya bagi bakponya. Bakpo saya berkurang dong. Bakpo saya tinggal berapa? Tinggal berapa tuh bakponya? Tinggal 5. Nah, saya punya bakpo 10, saya bagi-bagi ke mereka, bakpo saya tinggal 5. Tapi kalau kepandaian saya membuat bakpao, saya ajarkan kepada Pak Sang Penggugat, saya ajarkan kepada King David, saya ajarkan sampai Bu Uti. Sampai mereka pinter semua membuat bakpao. Loh, memangnya kepandaian saya itu berkurang di otak saya? Tidak. Enggak, karena itu hal metafisika. Itu sesuatu yang rohani. Lah, Muslim ini tidak bisa membedakan mana yang fisikal, mana yang rohani. Mereka pikir Tuhan itu kayak bakpao. Tidak, teman-teman. Alam kita semesta ini ada 2. Satu yang namanya dimensi roh, itu 6 dimensi ke atas, namanya hyperdimension. Dimensi roh itu nggak bisa diukur, nggak bisa ditimbang. 4 dimensi ke bawah itu Anda bisa ukur, Anda bisa timbang. Lah, Allah kita itu dimensi roh. Makanya Anda itu selama tidak pernah menerima kitab Tanakh, kitab Taurat, kitab para nabi, ya, dan kitab Mazmur, ya kayak begitu pikirannya. Karena Anda berpikir Allah itu naik turun tiap 2/3 malam untuk mengumpulkan doa. Karena Anda pikir Allah itu terbatas ruang dan waktu. Ya? Ya, betul. Nggak begitu, teman-teman. Nggak begitu, ya. Ketika Tuhan nuzul dalam rupa manusia, di surga itu bukan kosong, dia tetap Allah. Roh Kudusnya tetap bersama kita. Betul. Ya, satu Allah, bukan ada 2 Allah. Yesaya 48 ayat 16 dikatakan, Adonai Yahweh, Tuhan Yahweh, dan Roh Yahweh mengutus Yahweh. Yesaya 48 mengatakan demikian. Ya, mereka bingung. Orang bingung, Bu. Mereka bingung, Bu Sofi. Kadang-kadang kita bingung mereka ya. bingung sekali. Mereka terbalik logikanya. Begini, batu yang digunakan Tuhan mereka untuk membersihkan dosa manusia, bisa menebus dosa manusia. Jauh-jauh mereka pergi gitu loh. Jauh-jauh mereka pergi. Nah, sekarang firman Tuhan mengambil seorang manusia, ya, kemudian namanya melekat padanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya. Nah, terhadap benda mati mereka percaya. Ini aneh, logikanya itu dari mana sebenarnya mereka ini? Ya, Ya. tersesat. Nah, aneh kan? Jauh-jauh tuh mereka pergi tuh, menghadap ke sana tiap hari itu. Ya kan, mereka percaya. Kita tidak mengatakan bahwa mereka menyembah batu, tidak. Ya, cuma kita pertanyakan itu, kok logikanya terbalik gitu loh. Ya, Tuhan mengambil rupa seorang manusia, ya, yang bisa menyelamatkan dan menebus dosa manusia, dia tidak percaya. Tetapi ketika Tuhan mereka mengambil unggah batu yang katanya dari surga, ya, kemudian diberi kuasa untuk menebus dosa manusia, ya, mencium, ya, dengan cara dicium. Nah, jauh-jauh mereka pergi.
Bahkan nanti di zaman kiamat katanya batu itu Bang, bisa buka bicara aja ya. jendela. Nah, jadi kita nggak mengerti, sungguh nggak mengerti. Batunya Aneh. berubah jadi batu pucat. Saya rasa kita cukup untuk kabur dari topiknya dulu ya. Topiknya kan soal membahas nabi palsu. Gitu ya. Topik kita itu adalah membahas nabi palsu. Ya. Oke, saya lanjutin dulu daripada nggak kelar. Oke, silakan lanjut. Ribet kalau nggak kelar, Pak. Aduh. Kayak ada utang gitu. Aduh. Jadi kesimpulannya Tuhan kita sama Tuhan mereka beda ya teman-teman. Sangat beda, Bu. Sangat beda. Jauh. Jauh, udah seperti bumi ke langit. Ya, mereka pikir gini. Mereka pikir gini, Tuhan tuh bisa dihitung 1, 2, 3 gitu bisa dihitung. Mereka lupa Tuhan itu roh. Nggak paham mereka. Ya, jadi kalau Tuhan di sorga, Tuhan juga ada di bumi, mereka bingung. Kok bisa begitu? Kan Ibu Sofi tadi bilang, sudah dijelasin, mereka masih bingung. Oke, saya lanjutin dulu ya. Ya, lanjut topiknya. Tentunya tidak semua yang mengutarakan pesan merupakan nabi dari Allah. Alkitab berulang kali mengingatkan untuk waspada terhadap nabi palsu yang mengklaim sedang berbicara bagi Allah. Tapi nyatanya malah mengelabui para pendengarnya. Raja Ahab memelihara setidaknya 400 nabi palsu demi mendengar apa yang hendak ia inginkan. Dalam 2 Tawarik ayat 8, pasal 18 ayat 4. Lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Dalam perjanjian baru kita mendapatkan banyak himbauan terhadap nabi palsu. Yesus mengajar, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Perhatikan baik-baik. Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, bukan rasul ya, dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kemudian Yesus memberitahu bahwa pada akhir zaman, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kitab Wahyu bernubuat akan nabi palsu yang akan muncul pada masa kesengsaraan dan menipu banyak orang di dunia. Wahyu 16 ayat 13, Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 10. Supaya kita tidak disesatkan, kita diingatkan untuk selalu ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 1. Seorang yang benar-benar merupakan nabi Allah akan berkomitmen untuk menyampaikan kebenaran Allah. Ia tidak mungkin mengkontradiksi firman Allah yang telah diungkapkan. Seorang nabi yang benar, sama seperti Nabi Mika mengutarakan sebelum pertentangannya dengan Raja Ahab, akan berkata, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. 2 Tawarik ayat 13. Ya. Apa hubungannya Paulus dengan nabi palsu? Jelas tidak ada. Ya. Tapi yang satu ini, nah, ini ada. Ya. Nabi seperti apakah Muhammad itu? Nah, oke, kita lanjut. Muslim percaya Muhammad adalah nabi terakhir dan percaya wahyu yang diterimanya berasal dari Allah. Seharusnya sebagai nabi Allah yang terakhir, dia diharapkan memiliki standar yang kualitas seperti nabi sebelumnya, bahkan lebih tinggi. Tetapi kenyataan bertolak belakang dengan pengharapan. Muhammad malah memperlihatkan kualitas sebagai nabi palsu. Ulang sekali lagi, sebagai nabi palsu. Pertama, Muhammad tidak tahu apakah dia akan ke surga setelah kematiannya. Ya kan? Muhammad tidak tahu. Dikisahkan Kharijah bin Said bin Sabit al-Ala, seorang wanita Ansari yang memberikan janji setia kepada Nabi, berkata kepada saya, budak-budak didistribusikan di antara kami, dan kami mendapat budak bernama Utsman
bin Masun. Kami membuatnya tinggal bersama kami di rumah kami, kemudian menderita penyakit yang parah. Ketika ia sehabis mandi dan diberi pakaian, Rasulullah datang dan aku berkata, semoga Allah memberkati Anda, oh Abu As-Sabat. Ashab. Saya bersaksi bahwa Allah telah menghormatimu. Nabi berkata, bagaimana Anda tahu bahwa Allah telah menghormatinya? Aku menjawab, oh Rasulullah, biarlah ayah saya dikorbankan untuk Anda. Pada siapa lagi Allah akan berikan penghormatannya? Nabi berkata, tidak diragukan lagi kematian datang kepadanya. Demi Allah, aku juga ingin dia baik. Tetapi demi Allah, saya tidak tahu apa yang Allah akan lakukan dengan saya, meskipun saya adalah Rasulullah. Demi Allah, saya tidak bisa membela kebenaran siapapun setelah kematian. Sahih Al-Bukhari volume 2, buku 23, nomor 334. Masalahnya, jika Muhammad tidak tahu bagaimana untuk sampai ke surga, mengapa Muslim masih mendengarkan dia? Ya. Coba kita tanya sama RT sebelah. Gimana sama dia? Madia. Halo. Nggak jawab, Ya, kasih ya, Pak. turun kalau nggak jawab. Madia. Langsung diem lu Madia. Halo, selamat sore kawan-kawan. Selamat berbagi wawasan. Selamat siang. Bukan sore, siang. Jam aja siang aja Anda nggak tahu siang apa sore. Tahu gimana nih orang. Mukanya Madia turun banget sih. Kita berbeda kawan. Selamat siang. Ada yang gitu sore, dong. ada yang Jangan kalau jam berdalih. kalau jam 3 apakah siang? Masih siang. Oh, jam 3 sore itu jam 3 itu masih siang ya menurut Saya Anda. bicara waktu Jakarta jam 1.25. Saya bicara waktu Madia gitu kawan. Jadi dimaklumi lah. Anda masuk di channel ini. Udah. Kita balik ke topik. Gimana itu? Kita berbagi wawasan saja kawan ya. Kalau Tuhan dalam itu sama Itu Tuhan tanggapi. ajaran. Itu tanggapi dulu, jangan bawa kemana-mana dulu. Tanggapi dulu itu. Kemana dulu Madia? Jikalau Yang nabimu saja tidak tahu kapan dia tidak ke sorga, gimana kamu percaya dia? Baca Yang itu. Yang mana? Loh, tadi sudah dibaca, iya. masa Anda nggak dengar? Baca dan tanggapi. Oke. Baca ya. Ya, baca dan tanggapi. Tidak diragukan lagi kematian datang kepadanya. Demi Allah, aku juga ingin dia baik. Tetap apa yang mau ditanyakan di hadis ini, kawan? Poinnya aja Itu saja. sudah ada. Baca itu poinnya semua, baca tuh. Apa yang ingin Anda sampaikan di poin ini apa? Biar kita bahas, nggak masalah. Itu Sama-sama kita baca bagi. aja biar Anda tahu. Jika Muhammad Iya, tidak tahu bagaimana sampai ke surga, gitu loh. kenapa? Karena Nabi Isa pun nggak tahu hari kiamat dia. Bagaimana seorang Tuhan kalau nggak tahu hari kiamat, kan aneh gitu loh. Ini baca ini, saya tanya kamu ini, kamu lari kemana-mana. Jika Kalau Anda Muhammad baca ini dan jelasin, kalau nggak mau jelasin kita turun lo ini. Saya baca ini, Jika- saya baca. Lah Saya baca baca ulang kamu ya. jelasin ini, kok lari-lari ke Isa gimana sih? Otak lu nggak Yang nyambung mana, banget. yang mana? Udah poinnya aja tolong. Alamak, aduh, sekolah di mana dulu sih? Bodoh Sini amat poinnya. otaknya. Poinnya apa gitu loh, gitu loh. Baca baru kau tahu poinnya dong. Kalau nggak baca gimana kau tahu poinnya? Aduh, sekolahnya minta ampun. Aku bacakan poinnya. Aku bacakan dulu. Baca dong jadi tahu poinnya. Ini poinnya udah jelas, sudah di blok itu, di highlight tuh. Dia Yang mesti mana? dicekek dulu Ampun. baru bisa baca. Ampun. Bacakan dulu yang mana. Aduh. Lu di handphone lu nggak bisa lihat. Jika Muhammad tidak tahu Gangguan. bagaimana untuk sampai ke surga, kenapa Muslim Dia belaga masih bego itu. mendengarkan dia? Madia, kok diam?
Keluar dia. Keluar dia. Bingung dia. Kita mau Uber dia. Kalau Dia udah bodoh ketemu, sekali ya. Aduh, minta ampun otaknya dia ya. Bisanya berkoar-koar aja di live chat. Berat itu jawabnya. Ampun, benar. Yang ditanya Mamat, yang dijawab Isa. Oke. Timur Barat jauh. Kita lihat mereka bersalto ria seperti apa. Oke. Kita Iya. sama ini diserang. Diserangnya pakai kitab palsu, ya. Kita serang balik. Lo mana sih Madia? Kabur. Kabur. Mana sih kok kabur? Tahu. Iya. Nomor 2. Muhammad Baca lagi tidak bisa terus. membedakan antara wahyu Allah atau dari setan. Nah, Rasulullah bersemangat untuk kesejahteraan rakyatnya dan berharap untuk rekonsiliasi dengan mereka dengan cara apapun yang dia bisa. Kemudian Allah berfirman, pernahkah Anda berpikir pada Al-Alat dan Al-Uzza Al-Uzza. dan ketiga yang lain? Lalu setan memberikan pada lidahnya 2 kalimat. Ini seperti burung terbang tinggi. Sesungguhnya syafaat mereka yang diinginkan. Lalu Gabriel datang ke Rasulullah dan berkata, Muhammad, apa yang telah engkau lakukan? Engkau telah membacakan kepada orang-orang yang aku tidak bawa dari Allah. Dan engkau telah mengatakan sesuatu yang tidak disuruhkan kepadamu. Kemudian Rasulullah berkata, saya telah berbuat hal-hal yang melawan Allah. Dan telah membuat kepadanya kata-kata yang dia tidak berikan. The History of Al-Tabari, volume 4, halaman 108 sampai 111. Pertanyaannya, jika Muhammad tidak tahu dan tidak bisa menahan setan ketika memberinya wahyu, mengapa Muslim harus percaya apa yang diwahyukan kepadanya? Pertanyaan nomor 2, apa jaminannya kalau isi Al-Quran itu bukan dari setan? Ayo, saya tambahin tuh. Tambahin. Apa jaminannya kalau Al-Quran itu bukan dari setan? ya, lanjut. Itu Kak Halidara yang kasih tanggapan. Ini datang lagi dia. Ah. Ayo Pak dia. Oke, mantap itu pertanyaannya. Mantap sekali itu kawan-kawan ya. Itu mantap sekali.